Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Iktiara Sinadalila, kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Purworejo, akan menjelaskan tentang Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran pertama Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dan merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Surabaya. Yang pertama, keinginan sekutu untuk melucuti senjata tentara Jepang. Saat Jepang menyerah kepada sekutu, seluruh daerah jajahan Jepang akan didatangi oleh sekutu untuk memohon perizinan melucuti senjata para tentara Jepang dan membebaskan tawanan tentara sekutu yang tertangkap saat perang. Kedua, terjadinya insiden Hotel Yamato. Pada bulan September 1945, Belanda mengibarkan bendera kebangsaan di atas Hotel Yamato. Hal ini membuat pemuda Surabaya marah dan menyobek bagian birunya. Yang ketiga, sekutu mengingkari janji dengan mengadakan gencatan senjata. Tujuan sekutu mulai tidak bisa diterima lagi oleh rakyat Surabaya, dan keberadaannya berubah menjadi ancaman setelah sekutu mengadakan gencatan senjata di Jembatan Merah yang mengakibatkan rakyat Surabaya melawan dan terbunuhnya Brigjen AWS Malabi. Yang terakhir, dikeluarkannya ultimatum oleh sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Ultimatum ini dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Mansert atas meninggalnya Brigadir Jenderal Malabi, yang berisi di mana rakyat Indonesia, khususnya di Surabaya, harus menyerah tanpa syarat sebelum pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Tokoh penting dalam pertempuran Surabaya. Selanjutnya, saya akan menceritakan kronologi terjadinya pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian, Malabi mengadakan kesepakatan yang salah satu isinya adalah Inggris berjanji akan mengikutsertakan tentara Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadilah kontak senjata dan terbunuhnya Malabi. Kemudian, pada tanggal 10 November 1945 adalah puncak dari peperangan dan rakyat Surabaya mampu mempertahankan daerah kekuasaannya. Berikut adalah akhir dari pertempuran Surabaya, yaitu sebagai berikut. Meninggalnya Brigadir Jenderal AWS Malabi karena ditembak oleh seorang pemuda Indonesia. Selanjutnya, banyaknya korban jiwa akibat pertempuran Surabaya. Hal itu terjadi karena sebuah pertempuran yang sangat besar. Hal itu membuat Bung Tomo mengerahkan semua rakyat Surabaya untuk mengalahkan pasukan dari Inggris. Dari adanya tragedi pertempuran Surabaya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya yaitu adanya pertempuran Surabaya sebagai pembentukan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia untuk menentang kembali dominasi sekutu atau Nica di Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari pertempuran Surabaya adalah banyaknya memakan korban jiwa. Kurang lebih 160.000 jiwa gugur saat peristiwa 10 November 1945 tersebut.
Itulah terjadinya pertempuran Surabaya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.